Oke guys, bagian selanjutnya dari integral adalah volume benda putar. Yang pertama adalah volume yang dibentuk oleh sebuah kurva ketika diputar terhadap sumbu X. Nah, ini adalah kegunaan lain dari integral yang kalian belajar ya. Aplikasinya adalah menentukan volume benda putar. Setelah kemarin kita belajar tentang luas, kita akan mencari volume hari ini ya. Nah, kenapa bisa jadi volume dari sebuah kurva? Perhatikan grafik di bawah ini. Misalkan saya mempunyai sebuah garis, yaitu Y sama dengan A, dan kemudian garis ini saya putar terhadap sumbu X. Ya, ketika saya putar terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, saya putar, dan bentuk yang tiga dimensinya yang terbentuk adalah sebuah tabung. Ya, nah kalau kalian nggak kebayang, kalian bisa lihat ilustrasi di bawah ini. I want you to imagine that you have the graph of y equals x squared on a piece of paper in front of you. Except instead of the entire graph, you only have the segment where x is between 0 and 1. Now imagine what you would see if you were to lift up this piece of paper and hold it in front of your face. And then what would happen if just the graph were to hop off the page and start spinning around the x-axis? To get a better idea of what's going on, let's follow a point on its journey around the x-axis. It makes a circle. This makes sense because the graph is spinning in a circle around the x-axis. And if we follow another point, it would make a circle as well, although perhaps a different size. Can you visualize what happens if we trace out the path of the entire graph as it spins? I'll let you take a look. Now let's get at the real question. If we cut this graph off when x equals 1 and spin it around the x-axis, it outlines a solid shape. What is the volume of this shape? Meaning, if we filled this in, what would its volume be? Oke, setelah kalian melihat ilustrasi tersebut, kalian udah mulai kebayang ya. Jadi kalau suatu kurva diputar terhadap sumbu X, itu bentuknya bakal seperti apa. Contoh yang lain, saya mempunyai kurva seperti ini yang saya sebut fx ya. Bentuknya agak melengkung ke atas kemudian ke bawah, dan saya akan putar si fx ini dalam rentang interval dari A sampai B. Jadi yang diputar cuma dari A sampai B aja ya, nggak lebih. Nah, itu akan membentuk apa sih? Kita coba lihat ya. Atau kalian ada yang udah kebayang apa? Ya, betul. Dia akan menjadi seperti ini ya, seperti vas bunga. Oke? Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita akan sangat sulit menentukan volume dari benda ini. Ya, volume dalamnya tuh berapa? Apalagi ini tuh masih ilustrasi, masih dalam bentuk grafik, belum ada benda jadinya gitu. Kalau ada benda jadinya gampang gitu, volumenya apa, tumpahin aja air, nanti airnya lihat berapa sentimeter kubik gitu ya. Nah, tapi kalau bentuknya masih dalam bentuk gambar seperti ini, kita akan sangat sulit untuk menentukan volumenya. Maka diperlukanlah integral. Untuk volume benda putar dari fx ini, ya, volumenya itu sama dengan pi. Kenapa ada pi-nya? Karena bentuknya putaran seperti lingkaran, jadi dia ada pi-nya. Integral AB fx, ya, fx itu adalah fungsi yang kita putarnya, tapi kali ini ada kuadratnya guys. Kemudian dx. Nah, itu cara menentukan volume. Kita lihat langsung contoh soal. Contoh soal, tentukan volume benda putar yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan X kuadrat minus 9, garis X sama dengan 2, dan garis X sama dengan minus 2, diputar terhadap sumbu X ya. Seperti biasa kita harus gambar dulu. Gambar yang Y sama dengan X kuadrat minus 9. Kita cari tipot sumbu Y. Ini berarti X sama dengan 0. Kita dapat Y sama dengan minus 9. Dari sini kita mempunyai 0, minus 9. Kemudian kita cari lagi tipot sumbu X. Tipot sumbu X berarti 0 sama dengan X kuadrat minus 9 ya. Y-nya dinolin. Kita faktorin sehingga menjadi X plus 3 sama X min 3. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 3, X sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian kita bikin gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini, ada angka minus 3, kemudian ada angka 3, dan kurvanya, sebentar, ada minus 9 ya, minus 9 di sini, kurvanya bakal seperti ini. Sorry. Oke, kemudian ada garis X sama dengan 2, garis X sama dengan 2 itu di sini,
Ini garis X sama dengan 2. Kemudian ada garis X sama dengan min 2. Garis X sama dengan min 2 di sini. Nah, berarti kalau kita lihat daerah yang tertutup adalah daerah ini. Nah, jadi ini yang bakal diputar terhadap sumbu X ya. Katanya diputar terhadap sumbu X. Nanti kira-kira gambar 3 dimensinya bakal seperti ini. Nah, bentuknya kayak apa ya itu ya? Kayak kendi ya. Kendi yang ada di India tempat nyimpan ular ya. Nah, ini volumenya berapa? Kita bisa hitung pakai integral. Oke. Untuk volume kalau kamu perhatiin si kurvanya itu ada di bawah sumbu X. Nah, untuk volume itu kita nggak perlu pakai negatif-negatifan. Alasannya kenapa? Karena ada kuadrat di itunya. Di rumusnya ya tadi ya ada kuadrat sehingga dia hasilnya selalu positif. Nah, setelah ini baru kita tulis volumenya sama dengan pi integral, terus ada angka min 2 sampai 2 dan fungsinya adalah yang warna merah, x kuadrat minus 9. Jangan lupa di rumusnya untuk volume itu ada kuadratnya ya. Jadi V sama dengan, kita nggak bisa integral dulu karena ini harus dikuadratin dulu jadi x pangkat 4 min 9x kuadrat min 9x kuadrat jadi min 18x kuadrat 9 kali 9 jadi 81 dx kayak gitu ya. Jadi V sama dengan pi buka kurung x pangkat 5 per 5 dikurang 18x pangkat 3 per 3 ditambah 81x baru masukin 2 sama minus 2. Kemudian baru kita masukin angkanya 2 pangkat 5 itu berarti 32 per 5 dikurang 18 bagi 3 6 ya. Ini kita bisa coret dulu 6 kali 8 48 81 kali 2 162. Oke, dikurang yang minus 2 kalau masukin min 32 per 5 min 6 kali min 8 plus 48 yang terakhir 81 kali min 2 minus 162. Oke, nah kita hitung ya. V sama dengan pi buka kurung, pi nya mah biarin aja depan, 32 tambah 32 64 per 5 terus 48 ditambah 162 atau caranya gini ya, 48 sama 48 dulu minus jadinya minus 96 ya. Minus 96 yang 162 tambah 162 324. Oke, baru kita hitung yang 324 sama yang minus 96 dulu. Jadi 64 per 5 ditambah berapa nih? 228 ya. 228. Oke, baru sama yang penyebut. Berarti V-nya itu sama dengan pi 64 per 5 ditambah berapa tuh? 228 kali 5 1140 ya. 1140 per 5 tambahin 4 berarti V sama dengan pi 1204 per 5. Nah, jadi 1204 per 5 pi. 1204 per 5 pi. Oke, dah. Nah, ini adalah volume dari kendi ini. Oke, kita lihat contoh soal nomor 2. Oh, nggak ada contoh soal nomor 2 guys. Langsung aja, volume yang dibentuk oleh dua kurva. Kalau tadi cuma satu kurva, kali ini dua kurva. Masih sama seperti yang kemarin, luas. Jadi kita harus ada pengurangan ya. Kenapa? Ketika dua kurva ini saya putar, maka yang terbentuk adalah hanya bagian kulitnya saja. Jadi yang ada volumenya tuh yang ini dan yang ini, tapi sekelilingnya gitu, sekelilingnya ya. Jadi yang ini ada volumenya sedangkan tengahnya bolong. Nah, karena tengahnya bolong, maka dia harus dikurangnya sama kurva yang lebih rendah. Jadi yang lebih tinggi dikurangin yang lebih rendah, yang lebih luar dikurangin yang lebih dalam dari volume benda putar tersebut. Sehingga volumenya akan menjadi seperti ini. V sama dengan integral AB, batasnya dari paling kiri sampai paling kanan, A sama B. Kemudian yang lebih atas itu fx kuadrat, salah ini ya, fx kuadrat sama gx kuadrat ya. Jadi fx kuadrat dikurangin gx kuadrat. Kita coba lihat contoh soalnya. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh kurva ini dan garis ini. Seperti biasa kita akan gambar dulu. Untuk gambarnya kali ini saya akan langsung aja ya, karena kalian udah diajarin dari kemarin, seharusnya sudah bisa. Kita gambar seperti biasa. Untuk yang kuadrat bentuknya parabola, untuk yang garis ya bentuknya garis.
Untuk yang kuadrat dulu, kalau kamu faktorin itu ada min 4 jadi 4. Jadi 4 sama min 2 ya. Min 2. Benar nggak? Min 16. Ya betul. Oke. Nah terus y-nya 8. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang garis kalau x-nya 0 hasilnya 6. 8 tadi di sini berarti 6 di sini ya. 6 ini 8. Kemudian kalau y-nya yang 0, x-nya minus 2. Oh, minus 2 berarti di sana, berarti garisnya gini. Nah, seperti ini. Dan yang diarsir adalah yang ini. Nah, ini bagian yang kita putar. Kalau kita putar, kira-kira bentuknya seperti apa? Bentuknya bakal seperti kerucut ya. Kerucut, tapi tengahnya bolong, guys. Nah, kayak gini. Jadi dia bentuknya kayak topi, tapi topinya bentuknya kayak bulat gitu, terus tengahnya bolong kerucut gitu ya. Nah ini volumenya berapa? Kita bisa hitung pakai integral. Caranya, tapi sebelumnya kita harus cari dulu titik ini nih. Titik ini kan batas ininya nggak tahu berapa ya. Jadi harus substitusi dulu antara yang merah sama yang hitam. Yang hitam min x kuadrat tambah 2x tambah 8 sama dengan yang merah. Yang merah 3x tambah 6. Kita pindahin semua ke sebelah kiri, ke kanan aja biar x kuadratnya positif. X kuadrat tambah x tambah x kuadrat tambah x tambah 2 ya. Ini ada yang salah nggak? Oh sorry, minus 2 guys, minus 2. Nah jadi hasilnya adalah kita faktorin x tambah 2 sama x minus 1, x sama dengan minus 2, x sama dengan 1. Yang kita ambil tentu saja yang 1, karena ini ada di bagian kanan, berarti ini 1. Nah, batas paling kirinya minus 2, batas paling kanannya 1, baru kita bikin si integralnya ya. Volume sama dengan pi integral yang lebih atas dulu, yang lebih luar. Ya, yang lebih luar adalah yang warna hitam. Yang warna hitam berarti min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Ingat guys, harus dikuadratin dulu, baru dikurang, ya sesuai dengan rumusnya. Nggak boleh dikurang dulu baru dikuadratin. Dikurangin yang lebih rendah. Yang lebih rendah adalah yang warna merah. 3x ditambah 6. Pangkat 2, kemudian belakangnya dx. Nah, baru kita pangkatin 2. Nah, volume itu kesulitannya adalah di sini ya. Di sini kita mungkin agak lama karena harus dikuadratin. Apalagi 3 biji kayak gini. Kalau ini kan harus manual. Tambah 2x tambah 8. Dikali lagi sama min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Kita kotret dulu di sini ya. Ini kali ini x pangkat 4. Ini kali ini minus 2x pangkat 3. Ini kali ini minus 8x pangkat 2. Dah. Kemudian yang kedua ini kali ini minus 2x pangkat 3. Ini kali ini tambah 4x kuadrat. Ini kali ini tambah 16x. Kemudian ini kali ini minus 18x kuadrat. Ini kali ini plus 16x. Ini kali ini plus 64. Kayak gitu. Disederhanain lagi menjadi x pangkat 4. X pangkat 3-nya ada ini minus 4x pangkat 3. X kuadratnya ini min 4. Min 4 min 12. Min 12x kuadrat. Terus terakhir plus 32x ditambah 64. Nah ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah x pangkat 4 minus 4x pangkat 3 minus 12x kuadrat tambah 32x ditambah 64. Nah ini yang pertama ya. Dikurang yang kedua, dikuadratin juga. Yang kedua kalau kamu kuadratin itu hasilnya adalah 9x kuadrat tambah 18 36x ditambah 36 dx gitu. Nah setelah ini baru kita sederhanakan. Tadi integralnya dari min 2 sampai 1 ya. Min 2 sampai 1, min 2 sampai 1. Nah jadi kita punya x pangkat 4 minus 4x pangkat 3. Terus yang ini minus 21x kuadrat. Terus minus 4x. Yang terakhir tambah 28 dx. Udah selesai, udah sederhana, baru kita integralin. Kalau kita integralin, hasilnya adalah x pangkat 5 per 5 dikurangin x pangkat 4, ya, 4x pangkat 4 per 4, 4-nya coret,
Ini 21 bagi 3, 7, X pangkat 3. Dikurangin 2X kuadrat. Ditambah 28X. Baru kita masukin 1 sama min 2. Seperti biasa kita masukin aja. Masukin 1, berarti 1/5. Kurang 1, kurang 7, kurang 2, tambah 28. Kurang yang min 2. Yang min 2 minus 32/5. Minus 16. 8 kali 7, 56. Plus 56. Minus 8. Di minus 56. Nah, tinggal dihitung aja ya. Jadi pi kali berapa nih? Hasilnya 243/5, sehingga volumenya adalah 243/5 pi. Satuan volume. Gitu ya. Nah, ini adalah volume dari benda yang tadi kita putar. Nah, setelah kalian belajar tentang luas dan volume untuk sumbu X, kali ini saya mau ajarin terhadap sumbu Y ya. Kadang-kadang kita mau cari bentuknya itu bukan yang sesuai sama sumbu X-nya, tapi sama sumbu Y. Contoh, misalnya saya punya bentuk seperti ini. Luas. Kalau kemarin luasnya itu kita ngitungnya bagian sini kan ya. Nah, kalian lihat luasnya itu cembung. Bagaimana kalau kita pengen yang cekung, yang ke sumbu Y? Jadi dibatasinya tuh di sumbu Y gitu ya. Nah, itu berarti luasnya akan sedikit berbeda. Kemudian volume juga sama. Misalnya volumenya kalau yang ini bentuknya kayak apa? Kubah ya. Sedangkan yang ini bentuknya kayak corong. Nah, bagaimana kalau kita mau hitung yang corong, bukan yang kubah? Nah, itu berarti harus diputar terhadap sumbu Y. Ketika kita memutar terhadap sumbu Y, yang berubah itu adalah si fungsi yang ada di sananya. Fungsi di dalam integralnya itu harus diubah menjadi Fy, bukan Fx lagi. Dan dx-nya juga berubah menjadi dy. Jadi nanti semuanya itu harus dalam Y. Nggak boleh lagi ada X-nya. Kita coba ya. Oke, contoh soal 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X minus 3, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 4. Kita coba gambar dulu ya. Kita gambar garisnya seperti ini. Ada garis, kalau X-nya 0, Y-nya min 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kita gambar. Begini. Ya, kemudian ada garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4-nya kita gambar seperti ini. Ini garis Y sama dengan 4. Kemudian luasnya yang dibatasi oleh sumbu Y ya. Ada sumbu Y-nya, kita gambar sumbu Y-nya. Setelah itu baru kita arsir. Nah, bagian yang kearsir tiga-tiganya, yang ditutup oleh tiga-tiganya adalah yang ini. Nah, yang ini adalah luasnya. Dengan mudah kita bisa pakai segitiga sih ya. Tapi kita lagi belajar integral, kita coba bikin pakai integral. Nah, kalau dia terhadap sumbu Y, yang perlu kalian siapkan adalah X sama dengannya dulu. Kita tahu yang warna hitam itu tadinya Y sama dengan X minus 3. Karena kita butuhnya terhadap sumbu Y, sekarang ya harus berubah menjadi X sama dengan. Wajib kalau terhadap sumbu Y. Itu artinya 3-nya harus dipindahin ke sini, sehingga menjadi Y tambah 3 itu sama dengan X. Seperti itu. Sehingga luasnya itu sama dengan integral dari batasnya. Nah, batasnya itu ini adalah yang paling bawah sampai yang paling atas ya. Kalau biasa kan paling kiri sama paling kanan. Kalau sekarang karena kita lihatnya terhadap sumbu Y, berarti paling bawah sama paling atas. Dan si kurvanya itu yang ada di sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan itu yang positif. Jadi nanti kalau misalnya luasnya ada di sebelah kiri sumbu Y, itu harus kasih tanda negatif di depannya. Jangan lupa itu ya. Nah, karena ini sebelah kanan berarti masih normal. Kamu tulis fungsinya. Fungsinya adalah X minus 3. Kemudian, salah. Pakainya yang ini ya. Y tambah 3. Baru belakangnya dy. Nah, karena dia dy, berarti di integral itu terhadap Y. Ya, makanya nggak boleh lagi ada X. Tapi cara integralnya sama aja. Y pangkat 1. Jadinya Y pangkat 2 per 2. Tambah 3. Berarti tambah 3Y. Itu. Kemudian ada 4. Ada minus 3-nya. Berarti luas itu sama dengan, ya kita masukin 4-nya dulu, 4 dikuadratin 16, 16 bagi 2 8, ditambah 4 kali 3 berarti 12, dikurang yang minus 3 berarti plus 9 per 2 sama minus 9. Oke, kita hitung ya. Berarti luas sama dengan 8 tambah 12 20, 20 tambah 9 29, dikurangin 4,5. Berarti luas sama dengan 24,5
satuan luas. Kayak gini. Ya, jadi luas dari segitiga itu adalah 24,5 satuan luas. Cukup mudah ya. Kemudian yang kedua, antara dua kurva masih sama, tapi kali ini terhadap sumbu Y ya, bukan terhadap sumbu X. Nah, untuk yang ini kita harus lihat kurva yang paling kanan dikurangin kurva yang lebih kiri. Ya, kurva kanan dikurangin kurva kiri. Kalau kemarin kan yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Kalau sekarang yang lebih kanan dikurangi yang lebih kiri gitu. Jadi untuk yang ini luasnya adalah FY dikurangin GY. Untuk yang ini luasnya volumenya adalah FY kuadrat dikurangin GY kuadrat. Kayak gitu ya. Coba kita lihat nomor 2. Tentukan volume benda putar untuk ini. Kita gambar dulu. Nah, untuk gambarnya yang akar, kemarin saya udah jelasin di video yang sebelumnya. Untuk yang akar-akaran pakai tabel aja ya. Oke, bikin tabelnya kayak biasa. Kalau misalnya kayak gini, X-nya 0. Udah saya bikinin deh ya, X, Y. Kalau X-nya 0 nggak bisa ya, karena hasilnya akar negatif. Mulai dari 3. Kalau 3 hasilnya akar 0, berarti 0. Kemudian kita masukin 4, hasilnya akar 1, 1. Kita masukin 7, jadi cari angkanya yang pas ya. 7 kurang 3, 4, diakarin 2. Kemudian kita masukin lagi biar hasilnya 3, berarti 9 ya. Biar 9 di sini harus 6. Salah. Biar 9 di sini harus 12. 12 kurang 3, 9, diakarin 3. Nah, cukup. Kita langsung gambar. Cara gambarnya ya kayak biasa aja. 3,0, 1, 2, 3 di sini. Kemudian 4,1. 5, 6, 7, 7,2, 8, 9, 10, 11, 12, 12,3. Nah, kita gambar seperti ini berarti. Ya. Dan dia jangan dilanjutin gini ya, karena dia di angka 2-nya nggak ada. Di angka 2-nya itu error ya, jadi nggak bisa. Oke, udah kayak gini baru kita gambar lagi. Ada garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4 itu ini. Sorry, ini kurang tinggi ya. Nah, gitu. Kemudian ada sumbu X. Sumbu X itu yang ini ya. Ini sumbu X. Dan dia diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, kalau dia diputar terhadap sumbu Y, otomatis volume benda putarnya itu bakal seperti ini ya. Bentuknya kayak mangkok gitu ya. Kayak mangkok, tapi mangkoknya cekung. Nah, ini volumenya berapa? Volumenya bisa kita cari menggunakan integral. Cuman permasalahannya adalah dia diputarnya terhadap sumbu Y. Oke. Kalau terhadap sumbu Y berarti kita harus siapin dulu si kurvanya. Si kurva ini itu adalah Y sama dengan akar tadi apa? Akar X minus 3 ya. Nah, berarti kita harus bikin jadi X sama dengan. Pindahin akarnya jadi Y kuadrat sama dengan X minus 3. Pindahin 3-nya jadi Y kuadrat tambah 3 sama dengan X. Dan kita sudah mendapatkan X. Baru cari volumenya. Volume sama dengan Pi integral. Batas paling bawah. Batas paling bawahnya adalah 0. Batas paling atas. Paling atasnya tadi berapa? Y sama dengan 4 ya. 4. Berarti dari 0 sampai 4 dari kurva tersebut. Kurvanya adalah Y kuadrat ditambah 3. Jangan lupa ini volume. Berarti dikuadratin. Dan belakangnya dy. Kita kuadratin dulu. V sama dengan integral 0,4 dari Y pangkat 4 ditambah 6Y pangkat 3 ditambah 9 baru dy. Baru kita bisa integralin. Jadi volumenya sama dengan pi buka kurung Y pangkat 5 per 5 ditambah 6Y pangkat 4 per 4 ditambah 9Y 40. Kemudian V sama dengan pi buka kurung lagi. Masukin yang 4 pangkat 5. Waduh, 4 pangkat 5 berapa guys? 16 kali 16 256 kali 4. Nah, jadi volume itu angkanya lumayan besar ya. Tapi seperti biasa nggak usah khawatir, nanti di ulangan sih saya bikinnya angkanya yang kecil-kecil aja. Per 5 ditambah ini 4 pangkat 4 dikali 6 bagi 4. Hasilnya 384 ditambah 36 dikurangin ini 0 semua ya. 0 tambah 0 tambah 0. Dah, kalau udah baru dihitung. 1024 bagi 5 ditambah 384 tambah 36 hasilnya adalah
624,8 satuan volume. Jadi ini volumenya. Yang terakhir, contoh soal nomor 3, luas daerah yang dibatasi oleh ini dan ini ya. Kita gambar dulu. Untuk yang X sama dengan Y kuadrat minus 2Y minus 8, nah ini sesuatu yang baru buat kalian. Kalau biasa kan Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 8 ya. Nah kalau sekarang X sama dengan Y kuadrat minus 2Y minus 8. Sama aja sih. Ya, caranya adalah cari titik potong sumbu Y. Tipot sumbu Y. Syaratnya kalau tipot sumbu Y X-nya 0. Jadi kita bikin nolin. 0 sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y minus 8. 0 sama dengan difaktorin jadinya Y minus 4. Y minus 4 sama Y plus 2 ya. Jadi Y sama dengan 4. Y sama dengan minus 2. Y. Aduh, kebiasaan X ya. Nah ini titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X-nya itu berarti Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 kurang 0 kurang 8. Dari sini kita dapat 0, minus 8. Dari sini kita dapat 0, min 4. Dari sini kita dapat 0, minus 2. Oh yang ini terbalik. Minus 8 X-nya dulu, baru Y-nya ya. Nah, baru kita gambar. 0,4. 0,4 berarti 1, 2, 3, 4. Di sini 0, minus 2, minus 1, minus 2 di sini, min 8,0 di sini, baru kita gambar kurvanya seperti itu. Kemudian garisnya juga sama, kita harus, ini saya tulis dulu X sama dengan Y kuadrat minus 2Y minus 8. Untuk garis kita bikin tabel seperti biasa, tapi di otak aja ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya minus 2, berarti ada di sini. Kemudian kalau Y-nya yang 0, X-nya minus 2 juga di sini. Berarti gambar garisnya seperti ini. Ya. Nah, arsirannya yang mana? Arsirannya jelas yang ini. Dan untuk atasnya kita belum tahu berapa perpotongannya, jadi kita harus cari ini dulu ya. Kita cari ini dulu dengan cara eliminasi. Substitusi. Substitusinya gini, X sama dengan Y kuadrat minus 2Y minus 8. Di sini kita punya X tambah Y sama dengan minus 2. Ya udah, karena ini X sama dengan X yang ini boleh diganti jadi itu Y kuadrat minus 2Y minus 8 ditambah Y minus 2 nya pindah ke kiri langsung jadi sama dengan 0. Berarti Y kuadrat minus Y minus 6 sama dengan 0. Kita faktorin Y minus 3, Y tambah 2 sama dengan 0, Y sama dengan 3, Y sama dengan minus 2. Oke, berarti di sini angkanya 3 ya. 3. Paling bawahnya minus 2. Langsung pakai luas. Integral luas. Luas sama dengan batas paling bawah karena ini terhadap sumbu Y. Ya, kita lihatnya terhadap sumbu Y. Itu kita lihat paling bawahnya. Paling bawahnya minus 2. Paling atasnya tuh 3 tadi ya. Nah, yang lebih kanan itu yang warna merah. Jadi kita tulisnya yang warna merah dulu. Tapi yang warna merah belum X sama dengan. Kita ubah dulu jadi X sama dengan. X sama dengan min 2 min Y. Nah ini yang kita masukin. Yang udah jadi X sama dengan ya. Min 2 min Y. Oke. Terus yang selanjutnya adalah minus yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri mah udah X sama dengan. Jadi langsung tulis saja. Y kuadrat min 2Y minus 8 kemudian DY. Nah baru kita hitung. Integral minus 23 dari minus Y kuadrat plus 2Y min Y jadi plus Y min 2 tambah 8 jadi plus 6 kemudian DY kita integralin jadi hasilnya minus Y pangkat 3 per 3 ditambah Y pangkat 2 per 2 ditambah 6Y. Nah baru kita masukin 3 sama min 2 nya ya, sehingga hasilnya adalah luas sama dengan ini jadinya minus 27 per 3 9 tambah 9 per 2 tambah 18 dikurang yang min 2 jadi hasilnya 8 per 3 tambah 4 per 2 jadinya 2 minus 12. Luas sama dengan 9 tambah 4 setengah 13 setengah dikurang tambah 10 terus minus 8 per 3 ya.
Wah, mau nggak mau jadiin per 2. Ini kurangin dulu, jadi 3,5 dikurang 8 per 3. 3,5 itu 7 per 2. 7 per 2 kurang 8 per 3. Berarti bikin sama. Ini 21, ini 16. 5 per 6 satuan luas. Gitu. Oke. Nah, hari ini sampai sini dulu. Ini adalah bagian terakhir dari bab kalian integral. Integral sebenarnya masih ada lagi materinya, tapi nanti di kelas 12 ya. Thank you guys. Dadah.